Ya, jadi stigma radikal yang dilekatkan pada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan itu bahkan telah menjadi alat ya untuk istilahnya itu membunuh karakter. Yaitu istilahnya Iya, karakter betul. assassination. Nah, sehingga selama rezim ini masih berlangsung begitu, ya yang bersangkutan itu tidak akan dianggap, didekati, bahkan dijauhi dan dijauhkan dari Iya. komunitas. Karena apa ya? Dianggap ini berbahaya dan dapat membuat yang lain terpapar dengan paham radikalisme. Itu selalu begitu, Mas. Sakit loh diomongin gitu itu. Nah, saya ini ya di Undip itu kan juga di stigma radikal ya, anti NKRI, anti Pancasila, tidak setia pada pemerintah. Nah, padahal yang saya lakukan itu kan sebatas berpikir, berargumentasi, Iya. tidak menyerang seperti wah seorang teroris, tidak ada begitu ya. Nah, atas tuduhan itu kan Mas tahu sendiri, saya dicopot dari 3 jabatan, maksud saya itu tugas utama ya di Undip. Dilarang mengajar Pancasila yang saya sendiri sudah ngajar selama 24 tahun plus filsafat Pancasila. 24 tahun. Itu saya dilarang. Juga dilarang mengajar di Akpol, di PTIK. Dilarang mengajar di program doktor ilmu hukum. Sampai sekarang ini dilarang untuk tampil pada event nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Undip. Nah itu apa? Itu akibat dari stigma radikal yang selama ini saya tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Apalagi kalau bukan channelnya Profesor Suteki. Dan di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Suteki. Ini jenengan makin diperbincangkan nih ya. Iya. Tapi kini saya mau mengangkat satu yang masih beririsan dengan jenengan. Ini terkait dengan kampus, profesor, dan radikalisme, Prof. Wow. Ya. Jadi menarik ini. Di Twitter terus ramai sekali, Prof. Di Twitter terkait penangkapan OTT dari Prof. Karomani. Ya, beliau adalah rektor Unila ya. Iya. Dan yang menariknya itu perbandingan netizen, Prof. Jadi netizen itu narasinya beliau itu kan Prof. Karomani itu rektor yang senantiasa mengangkat isu radikalisme. Ya, bahkan beliau itu pernah memimpin forum rektor untuk audiensi ke istana itu. Dan ini jadi perbincangan hangat sekali. Makanya video kali ini kita beri judul Prof. Tangkal radikalisme, terima suap. Ya. Oh. Oke. Karena ada dua perbandingan ini, Prof. Yang pertama nih ada berita dari Tempo, Prof. Tempo itu mengeluarkan berita rektor Unila tertangkap KPK saat jalan-jalan di Bandung, terima suap sekitar 2 miliar. Nah, kemudian ada berita kedua yang sering disandingkan itu dari unila.ac.id. Karomani pimpin forum rektor tangkal radikalisme. Nah, itu. Maka dari situ kemudian muncul artikel Republika, Prof. Republika itu nulis artikel profil rektor Unila yang terjerat KPK dikenal kencang teriak radikalisme kampus. Nah, itu akhirnya dari situ, Prof. Betul. Ya, maka saya izin membacakan satu paragraf dari Republika terkait rektor Universitas Lampung Unila Prof. Karomani yang terkena operasi tangkap tangan OTT KPK dikenal sebagai orang yang paling kencang meneriakkan radikalisme di kampus. Dalam laman resmi Unila, Karomani pernah memimpin audiensi forum rektor dengan Wapres Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat pada Senin 2 bulan Maret ya, tahun 2020. Kurang lebih seperti itu, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali, Prof. Sebagai profesor nih, jenengan sebagai profesor yang sering dituduh radikal, bahkan jenengan dicopot karena itu, ya. Bagaimana jenengan ngelihat kasus Karomani ini dan panjangnya daftar orang-orang yang sering teriak radikal itu, namun ternyata banyak yang terjerat kasus. Itu gimana, Pak? Ya. Tanggapan jenengan. Nah, kalau melihat
tampang saya yang semacam ini itu kira-kira pantas enggak distempeli radikal ya Mas ya? Ya, Bukan preman ya Mas Prof ya. apalagi bukan tampang preman kan. Gitu. Iya Iya, Mas, iya, iya. begini ya, dari awal isu radikalisme yang dihembuskan, ini kan sejak pemerintahan Jokowi ya, di periode pertama itu juga sudah, dan kemudian diperkuat di periode yang kedua ini. Saya sudah banyak mengatakan bahwa isu ini lebih berbau politis ya daripada hukum. Nah itu prinsip. Oke. Nomenklatur radikalisme itu saya tidak menemukan di khasanah ilmu hukum ya sebagai salah satu bentuk kejahatan. Baik itu mala inse atau mala prohibita. Jadi mala inse itu jahat dari sononya, sedangkan mala prohibita itu kejahatannya distempeli begitu karena memang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi keduanya nggak masuk, mala inse atau mala prohibita, nggak ada. Nah isu ini digunakan oleh rezim penguasa untuk, kalau saya amati ya, untuk membungkam lawan politik atau orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah itu dengan dalih ya dikait-kaitkan nanti dengan terorisme. Nah padahal antara radikalisme dan terorisme itu tidak memiliki hubungan yang signifikan ya, atau bisa kita sebut sebagai hubungan yang cause and effect, itulah sebab akibat. Bukan begitu. Bukan kemudian saya sekarang ditempeli radikal kemudian nanti akan menjadi teroris. Enggak. Itu tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, bahkan ternyata ya banyak pejabat yang menggunakan isu ini sebagai alat dalam tanda kutip ya, maaf untuk menjilat atasan, dan kadang-kadang juga sebagai sarana untuk cover up atas mungkin ya kebusukannya atau kejahatan. Nah, misalnya dalam hal persoalan korupsi, dan juga akan ini cari aman untuk ke dalam jenjang jabatannya itu. Nah, salah satunya adalah Rektor Unila ini yang saya juga mengamati kuar-kuar ya soal radikal dan juga anti terhadap sebagian ajaran Islam, terutama khilafah itu jangan sampai masuk kampus. Nah, kalau bagi saya kan, silakan masuk, dibicarakan, dibahas, didiskusikan gitu loh. Karena apa? Itu adalah sistem pemerintahan Islam kan itu. Nah ini kan sudah sekian lama itu digaungkan bahwa ini adalah radikal, ini macam-macam itu. Nah tapi sayang ya, dia itu tidak konsisten dengan teriakan NKRI harga mati kan itu kan, tidak konsisten dengan bahwa berjiwa Pancasila, nasionalisme. Ya karena apa? Yaitu ternyata kan kemudian ada dugaan kuat. Ini sebagai bukti bahwa itu tidak konsistennya, dia ada dugaan kuat telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan sekarang ini kan yang bersangkutan bersama 3 pejabat lainnya sudah, dan juga ada pihak swasta, maksudnya mungkin ini orang tua murid ya, saya nggak tahu persis itu, yang juga ditahan. Ada 4 orang kan. Nah dalam hal ini saya merasa prihatin ya atas apesnya Rektor Unila ini. Nah, saya mengatakan apes ini karena ini bukan tidak mungkin, ini merupakan fenomena dari puncak gunung es. Artinya apa? Artinya fakta hukum ini bisa jadi sangat mungkin juga itu terjadi di perguruan tinggi negeri lainnya. Gitu. Oke, baik. Prof, tapi secara hukum kasus Karomani ini duduk perkaranya seperti apa, Prof, dalam pandangan Prof Suteki? Ya, kalau disimak dari perkembangan pemberitaan yang ada, perbuatan yang dilakukan oleh Rektor Unila dan kawan-kawan ini kan termasuk tindak pidana penyuapan, dan itu dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, kasusnya ini kan terkait dengan kegiatan PMB ya, jadi penerimaan mahasiswa baru ya, terutama di tahun 2022 ini melalui jalur mandiri. Jadi Mas juga saya kira paham bahwa penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi negeri itu kan banyak cara toh. Ada yang kita sebut dulu namanya SBMPTN, kemudian sekarang kan ada SNMPTN. Nah, itu ada juga maksudnya seleksi nasional ya, penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu. Ada juga jalur namanya mandiri. Nah, jalur mandiri itu penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk
dapat lulus tidaknya itu. Nah, biasanya di jalur mandiri ini kan yang maksudnya mahasiswa atau calon mahasiswa itu disodori ya secara resmi ini Mas ya. Ada pilihan mau membantu atau nyumbang berapa itu kan ada. Apakah untuk uang gedung atau apa istilahnya apa itu ya. Itu resmi kalau itu. Nah, tampaknya selain setoran resmi ini ada model bargaining position untuk kemudian seseorang calon mahasiswa itu diluluskan. Lolos, diterima sebagai mahasiswa baru di Unila, dalam hal ini Unila ya. Nah, pungutan lain itu konon mencapai kisaran antara 100 sampai 350 juta per calon mahasiswa ya, supaya dapat diloloskan ini. Ini saya membaca berita, nanti tentu akan lebih tepat lagi kalau sudah masuk di persidangan. Nah, tampaknya ini ada laporan dari masyarakat lain, dan yang lapor pasti bukan penyuapnya. Ya tidak mungkin penyuap melaporkan dan kena sendiri dia. Jadi ada laporan dari masyarakat ya, kepada KPK bahwa telah dan akan terjadi transaksi jual beli kursi mahasiswa itu. Nah, maka kalau saya amati kan ini KPK kemudian melakukan penyelidikan, dan itu berarti ada mungkin proses penyadapan kan itu Mas ya, penelusuran yang lain itu memang KPK itu berhak untuk itu, sehingga para tersangka itu dioperasi tangkap tangan ya, istilahnya di OTT tadi. Nah, selain rektor itu kan ada Warik 1 ya, saya juga kenal beliau itu Pak Heriandi itu, lalu ada Ketua Senat Unila ya, Universitas Lampung, Negeri Lampung, dan juga ada penyuapnya ya. Jadi itu ada 4 orang yang sudah ditahan dan juga dijadikan tersangka gitu. Gitu. Iya. Prof, jadi kalau dari sini, dari kasus ini wajar nggak sih jika publik itu nggak percaya dengan radikalisme kampus? Karena ini saya coba nyuplik pandangan netizen nih, Prof. Ini salah satunya dari akun @syaihumokhtar. Dia mengatakan gini, Prof. Inilah radikalisme yang sebenarnya. Dia jualan radikalisme, tapi dia sendiri mencari harta dengan cara yang radikal. Narasi berantas radikalisme di kampus biasanya dilakukan oleh rektor penjilat dan pengkhianat, seperti rektor Universitas Lampung ini. Waduh, kata-katanya seperti itu. Jadi setuju nggak, Prof? Gini ya sama seperti yang saya saya alami di sini, terutama sebenarnya saya ini kan tidak terpercaya begitu saja dengan namanya radikalisme kampus itu. Itu hanya, kalau menurut saya beberapa tulisan saya katakan, itu hanya propaganda saja, yang lebih bernuansa untuk tadi membungkam suara kritis kampus sebagai the agent of change. Nah, kampus itu kan punya namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kalau dengan Tridharma itu memang kampus itu harus radikal. Kenapa? Karena tugas utama kampus itu adalah merohanikan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kampus itu tidak radikal, maka ilmu pengetahuan itu akan statis, Mas. Statis, mandek, dan tidak mungkin kampus nanti kemudian akan menjadi agen perubahan. Ya, selama ini padahal kita tahu perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia itu bisa kita katakan 80-90% dimulai dari kampus. Nah, dan akhirnya kampus itu kan kalau tidak radikal dalam tanda kutip tadi ya, itu hanya akan menjadi menara gading. Menara gading itu menjulang tinggi tetapi tidak bisa menyentuh apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakatnya. Itu menjadi menara gading dan juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Kenapa begitu? Karena kampus sudah terhegemoni oleh kekuasaan rezim. Nah, kan juga kita ketahui ya rektor-rektor itu juga banyak yang jualan radikal-radikal. Bahkan hampir semuanya, Bro. Iya, tidak semuanya, tapi banyak ya yang melakukan itu. Bahkan untuk misi tersebut itu ada suatu PT ya, perguruan tinggi negeri yang memiliki namanya tim pemantau radikalisme universitas. Namanya itu Mas, keren kan? Timaru, ada itu. Ada suatu perguruan tinggi negeri, tapi nggak perlu saya sebutkan lah ya.
Nah, menurut saya perguruan tinggi yang demikian itu sudah mengkhianati visi dan misi lembaga pendidikan tinggi untuk apa? Menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, kan begitu kan? Kemudian juga menghasilkan lulusan yang mampu berpikir menyeluruh, mendasar, jernih. Itu adalah karakter radikal, dalam arti itu adalah creative thinking. Yang dalam hal ini creative thinking yang dilakukan itu boleh jadi itu berseberangan dengan political will rezim penguasa atau pemerintah. Nah, karena hegemoni kekuasaan yang sangat akut itu bisa jadi ya para pimpinan perguruan tinggi itu akan menjadi pengkhianat ilmu pengetahuan dan juga penjilat kekuasaan. Nah, ini yang orang sering mengatakan istilah lazimnya itu nyebong itulah ya. Nyebong. Oke, menarik. Prof, saya ingin akhiri pertanyaan terakhir ini dengan kutipan dari netizen, dengan lontaran status dari netizen. Ada netizen Toso Santoso Rock 1, dia mengatakan gini, Prof. Radikalisme saat ini adalah stigma, tetapi koruptor adalah sebuah kenyataan. Bukankah begitu? Setuju nggak, Prof? Exactly. Ya, jadi stigma radikal yang dilekatkan pada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan itu bahkan telah menjadi alat ya untuk istilahnya itu membunuh karakter. Itu istilahnya karakter assassination. Nah, sehingga selama rezim ini masih berlangsung begitu, ya yang bersangkutan itu tidak akan dianggap, didekati, bahkan dijauhi dan dijauhkan dari komunitas. Karena apa ya? Dianggap ini berbahaya dan dapat membuat yang lain terpapar dengan paham radikalisme. Itu selalu begitu, Mas. Sakit loh diomongin gitu itu. Nah, saya ini ya di Undip itu kan juga di stigma radikal ya, anti NKRI, anti Pancasila, tidak setia pada pemerintah. Nah, padahal yang saya lakukan itu kan sebatas berpikir, berargumentasi, tidak menyerang seperti bahwa seorang teroris tidak ada begitu ya. Nah, atas tuduhan itu kan Mas tahu sendiri, saya dicopot dari 3 jabatan, maksud saya itu tugas utama ya di Undip. Dilarang mengajar Pancasila yang saya sendiri sudah ngajar selama 24 tahun plus filsafat Pancasila. 24 tahun. Itu saya dilarang. Juga dilarang mengajar di Akpol, di PTIK. Dilarang mengajar di program doktor ilmu hukum. Sampai sekarang ini. Dilarang untuk tampil pada event nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Undip. Wah, itu apa? Itu akibat dari stigma radikal yang selama ini saya tanggung itu. Nah, faktanya itu ya, yang dicap radikal itu kan sebenarnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Kan bukan gitu. Loh, apa yang saya rugikan masyarakat dan negara? Kan itu. Nah, sebaliknya yang teriak itu ya anti radikalisme, menempatkan ajaran Islam sebagai ajaran yang menyimpang, radikal ya seperti Rektor Unila lain propaganda itu termasuk ini, termasuk anti paham khilafah yang masuk, bukan paham ya, maksudnya ajaran Islam tentang khilafah itu masuk kampus. Maksudnya kalau masuk kampus komunisme aja boleh kok. Jadi Rektor Unila ini justru melakukan kejahatan yang menurut saya itu merugikan masyarakat dan negara. Yakni apa? Melakukan tindak pidana korupsi. Jadi maka sangat tepat jika dikatakan radikalisme itu stigma dan koruptor itu nyata. Maka dalam hal ini saya punya prinsip begini, Mas. Jika dengan mengatakan kebenaran dan keadilan dan berseberangan gagasan dengan rezim penguasa itu dinilai anti macam-macam dan bahkan diberikan stigma radikal, ya biarlah saya dijuluki profesor radikal. Daripada menjadi profesor penjilat dan munafik yang mengkhianati tugasnya untuk merohanikan ilmu di perguruan tinggi. Ya. Allah, Masya Allah. Luar biasa, Prof. Terima kasih, Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya dalam kaitan
gegernya para penangkal radikalisme yang tapi terima suap. Oke. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal Ramah, terdidik, dan berakal. dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih buat dan tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.